Ini adalah salah satu pose presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang cukup terkenal di internet atau di sosial media. Soekarno adalah sosok yang dikenal dengan romantis dan pecinta. Beliau mencintai 9 istrinya. Dan Soekarno dikenal sebagai seseorang yang mencintai dan menyukai kemolekan atau bentuk tubuh dari perempuan. Dan semuanya bisa dilihat dari koleksi patung-patung perempuan telanjang ketika Soekarno menjadi presiden. Nah, namun bukan Soekarno namanya ketika menyukai namun tidak diterima cintanya. Dengan cara seorang pecinta yang romantis, dia mampu menggoyangkan hati perempuan. Salah satunya adalah sosok gadis dari Jepang yang mampu dipersuntingnya menjadi istri dan memiliki anak juga. Even Soekarno dikenal juga oleh media-media Inggris atau media-media Eropa, Amerika Serikat sebagai sosok pria hidung belang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini aku ingin mereview sebuah buku biografi dari presiden pertama kita, yakni Insinyur Soekarno. Bukunya ada di samping kiri aku, dari Taufik Adi Susilo. Bisa teman-teman lihat. Nah, dari cover bukunya amat sangat sederhana, gambar Soekarno dan tulisan Soekarno, karya penulis. Nah, bagian cover bukunya ini warna putih full dengan jenis paperback atau soft cover. Terus isi bukunya atau kertasnya berwarna agak kekuningan agar tidak melelahkan ketika dibaca. Namun amat disayangkan buku ini cetakannya agak miring dari normalnya. Agak misal gini ya, harusnya gini, agak miring gini. Nah, terus di bagian depan ada dicetak 2 kali, alhasil bagian sini sama ini sama sebanyak 16 lembar halaman sama, tapi tidak masalah juga sebenarnya. Nah, untuk isi dari buku ini, buku biografi singkat dari Soekarno, bagian pertama dari buku ini, bagian pertama dari isi buku ini menceritakan tentang pribadi, mulai dari Soekarno lahir sampai tumbuh dewasa, dan ayahnya siapa, ibunya siapa, istrinya siapa, yang tadi aku katakan ada berjumlah 9, dan anaknya juga dijelaskan di bagian pertama buku ini atau di bab 1. Nah, dibuka dengan subbab berjudul Putra Sang Fajar, karena beliau Soekarno lahir pada pagi hari ketika matahari mau terbit dan bebarengan dengan meletusnya Gunung Kelut. Nah, konon katanya atau mitosnya ada kaitannya dengan masa depan Soekarno ketika pagi menyingsing, matahari menyingsing, dan Gunung Kelut meletus. Nah, lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Lawang Seketeng, Surabaya, Jawa Timur, dari ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Semula nama dari Soekarno ini bukan Soekarno, namun Kusno Sosrodiharjo.
namun dirasa terlalu berat sehingga beliau sering sakit-sakitan. Nah, menurut adat Jawa, ketika sering sakit-sakitan bisa jadi keberatan nama. Akhirnya berganti nama menjadi Soekarno. Media Amerika menyebutnya sebagai Ahmad Soekarno, bukan Soekarno saja. Dan pendidikan terakhir dari Insinyur Soekarno ini di ITB sekarang namanya. Dulu namanya Teknik Hugo School yang didirikan oleh Belanda. Bagian kedua dari buku ini menjelaskan tentang pikiran atau ideologi yang dianut oleh Soekarno. Nah, perjalanan beliau dimulai ketika Soekarno menjadi murid dari Hos Cokro Aminoto di Surabaya, di Gang Peneleh. Nah, di sana beliau menelan paham-paham Partai Serikat Islam dari yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto yang berpaham Islam sosialisme. Itu yang ditelan berhari-hari sampai bertahun-tahun. Nah, tak sampai di situ, di sana si Insinyur Soekarno atau Soekarno bertemu dan berkenalan dengan tokoh-tokoh. Salah satunya adalah tokoh PKI, Muso, terus Semaun, dan Kartosuwiryo yang dikenal berpaham Islam yang amat kaku. Tiga orang ini memiliki paham yang berbeda, lambat launnya ya. Soekarno berpaham nasionalis, Semaun dan Muso berpaham komunis, sedangkan Kartosuwiryo berpaham Islam dan ingin mendirikan negara Islam gitulah. Nah, setelah bertahun-tahun di rumah Hos Cokro Aminoto, beliau melanjutkan pendidikan di Bandung di Teknik Hugo School atau sekarang dikenal dengan ITB. Di sana, di Bandung, beliau berkenalan dengan Douwes Dekker dan juga Cipto Mangunkusumo yang memimpin Nasional Indis Partai. Nah, setelah lulus di pendidikan pada tahun 4 Juni 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia atau dikenal dengan PNI bersama teman-temannya. Beberapa tahun kemudian, Soekarno diasingkan oleh pemerintahan Belanda atau tentara Belanda, dikarenakan Soekarno amat membahayakan bagi kedudukan kedudukan Belanda di Indonesia. Nah, kalau dengan Belanda Soekarno berkonfrontasi atau berbenturan, sebaliknya dengan Jepang beliau berjalan beriringan. Yang terpenting adalah menciptakan Indonesia yang merdeka. Nah, and then si presiden pertama kita ini, Soekarno, setelah kembali dari pengasingan, beliau tidak masuk lagi kepada Partai Nasional Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Hatta. Soekarno lebih memilih mendirikan partai lagi yang dikenal dengan Perindo. Nah, dari kesemuanya perjalanan tersebut dan beberapa buku yang beliau nyam atau makan atau yang beliau baca, disimpulkan dan bisa diambil kesimpulan bahwa paham yang digunakan dari Soekarno adalah paham Pancasilais atau Pancasila dan Marhain atau Marhainisme yang menurut penuturan Soekarno adalah cocok dengan culture atau budaya dari Indonesia yang bersifat gotong royong. Nah, bab ketiga atau bagian dari buku ini condong kepada peristiwa-peristiwa dari Soekarno menjabat pertama dari presiden sampai Soekarno lengser atau bahkan sampai meninggal.
Nah, isinya selama menjabat itu mulai dari Soekarno G30 PKI, terus Super Semar, dan lain sebagainya. Bahkan Nawaksara dari Soekarno, atau sederhananya sebagai laporan pertanggungjawaban atau LPJ dari Presiden kepada MPR. Namun menurut MPR dan pernyataan dari MPR, Ketua MPR di dalam buku ini, laporan pertanggungjawaban Soekarno tidak sah karena tidak mencerminkan dan tidak menyatakan sebuah kesalahan dari Presiden, dan lebih kepada saran dari Soekarno sebagai Presiden kepada MPR ke depannya. Itu menjadi titik balik kekuasaan Soekarno yang mulai melemah dan menurun, yang akhirnya pada 22 Februari 1967 Soekarno dimakzulkan sebagai presiden dan diangkatlah dan dilantik Soeharto sebagai presiden. Namun perjalanannya cukup panjang tersebut, mulai dari surat 11 Maret atau yang kita kenal dengan Super Semar, kejadian berdarah pembantaian orang-orang PKI atau juga kader-kader PKI, bahkan yang masih abu-abu, belum bisa dikatakan kader PKI namun dekat dengan PKI. Naiknya Soekarno ini naiknya Soeharto dan penurunan Soekarno menjadi konspirasi. Dalam buku ini bisa teman-teman baca, nanti temukan bahwasanya penuturan dari Dewi Ratnasari atau istri dari Soekarno yang dari Jepang yang tadi aku katakan, bisa jadi dalang G30 SPKI, bisa jadi loh ya, belum dikatakan benar, ini adalah Soeharto. Karena setelah 30 September 1965 Soeharto bisa menyimpulkan ini adalah salah PKI yang pada saat itu masih simpang siur. Namun Soeharto bisa menyimpulkan ini kesalahan PKI dengan surat 11 Maret atau surat Super Semar yang menjadi malapetaka bagi kader PKI ataupun juga orang-orang yang dekat PKI, pembantaian tersebut. Nah, setelah itu juga nanti diceritakan juga wafatnya Soekarno. Wafatnya Soekarno itu menjadi sebuah keprihatinan pada saat itu. Kenapa? Karena mulai dari perawat, obat, fasilitas yang diberikan, dokter, dan semuanya tidak terstandarisasi untuk seorang yang bisa dikatakan orang yang sangat berpengaruh sebagai presiden pertama. Meskipun ya sebagai manusia juga pernah memiliki salah, namun untuk perawatan, obat, dan fasilitas tidak mencerminkan sebagai zaman yang baik, kan? Menurut beberapa orang, meninggalnya Soekarno ini sudah direncanakan oleh Soeharto atau ulah dari Soeharto, dan yang kepengen Soekarno ini meninggal. Nah, itu saja review dari buku biografi Soekarno dari tahun 1901 sampai 1970 dari Taufik Adi Susilo. Itu saja dari aku. Bila ada kurangnya mohon maaf, beda ada lebihnya bisa like, comment, share, and subscribe. Bisa teman-teman kritik juga di kolom komentar, kita diskusi panjang lebar juga gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.